Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur terus selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kasih dan maha sayang, Tuhan yang maha memberikan kita petunjuk dan hadiah-hadiah besar dalam hari-hari dan kehidupan yang kita jalani. Hingga hari yang bertuah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita sehat, memberi kita hidup, memberi kita kehidupan, dan memberi kita hati yang penuh dengan rasa syukur dan rasa sabar. Hadirin sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa tahun ini kita lewati setelah kemudian kita nyonyo keluar dari Ramadan yang telah lalu. Hari ini kita berada di pintu Ramadan di tahun ini. Ada seorang hamba yang bebas dari dosa, banyak ibadahnya, kemudian bersih hatinya. 6 bulan, 60 hari sebelum Ramadan itu tiba, mengumandangkan doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Hamba itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang nabi saja yang bebas daripada dosa dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi merindukan, menaruh harapan besar diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa memasuki di dalam bulan suci Ramadan, menikmati seluruh keistimewaan-keistimewaannya, maka apalah kita yang hidup di penghujung zaman, yang tiada waktu dan saat kita tidak berdosa. Tentu kita adalah lebih berharap akan apa yang diharap oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini merupakan Jumat terakhir daripada bulan Sya'ban dan kita berada di pintu Ramadan. Akankah kita masuk nanti malam ataupun kita masuk di malam besok? Ini semua kita serahkan kepada yang berwenang dan berhak di dalam pemerintahan negara kita ini. Intinya bahwa kita semua menunggu pengumuman daripada otoritas terhadap hilal Ramadan, akan memberikan pengumuman. Atas dasar itu kita akan menyambut bulan suci Ramadan ini. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita sampaikan kepada jiwa kita sendiri agar Ramadan itu berkesan bagi kita. Yang pertama, bahwa Nabi sendiri mengharap Ramadan itu tiba, sebagaimana yang telah kita sampaikan, bahwa Nabi sendiri mengharap umurnya dipanjangkan kepada Ramadan. Maka oleh karena itu perlu kita sampaikan kepada jiwa kita, yang pertama, bahwa Ramadan ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Semoga kita dipanjangkan umur dan kita diberikan hidayah dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melewati Ramadan tahun ini. Setelah getanyonyo ta sampaikan kepada jiwa getanyo bahwa Ramadannya adalah hadiah yang agung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jiwa itu perlu sadar, perlu bangkit, perlu bangun bahwa kita hadir dalam Ramadan itu bukan lewat begitu saja, asal-asalan saja, kebetulan saja, bukan. Tapi kita adalah bahagian dari pilihan-pilihan Allah untuk diberikan kado istimewa ini. Oleh karenanya,
istimewakanlah diri kita dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir daripada Sya'ban menyampaikan satu khutbah kepada seluruh para sahabatnya. Khutbah ini diriwayatkan oleh salah satu sahabatnya yang bernama Salman Al-Farisi. Beliau mengatakan bahwa di akhir Sya'ban Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kami menyampaikan khutbah, menyampaikan peringatan, menyampaikan nasihat yang bunyinya, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, wahai sahabat, wahai umatku, qad adhallakum syahrun azim, sungguh datang menaungimu oleh satu bulan yang itu bulan yang agung. Nabi membahasakan dengan bahasa adhallakum, sekalipun ini bisa diterjemahkan dengan kata-kata bahwa datanglah Ramadan kepadamu, tetapi adalla ini punya filosofi. Nabi pernah mengatakan adalla ini kepada orang-orang yang di padang mahsyar besok kemudian hari dinaungi oleh Allah dalam naungannya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih. Ada 7 golongan yang Allah menaunginya di tengah haru-hara dan panasnya mahsyar. Nabi mengatakan menggunakan kalimat yudhillu, adalla, bermakna bahwa apa? Adalla ini sebuah naungan dalam suasana panas, dalam suasana yang sangat serba susah. Hadirin yang berbahagia, datangnya bulan Ramadan, Nabi dalam khutbahnya mau menyampaikannya dengan kata-kata adalla. Adallakum bermakna bahwa situasi getanyonyo, situasi yang begitu haru-hara. Haru-hara dalam keadaan apa? Haru-hara jiwa getanyo yang semakin jauh dengan Allah. Haru-hara karena dosa. Haru-hara karena orang-orang yang kita cintai dicabut oleh Allah. Haru-hara karena ulama-ulama yang ada di tengah kita sebagai lampu penerang tempat kita murajaah, tempat kita meminta fatwa, tempat kita meminta seluruh daripada persoalan hidup dunia dan akhirat yang kita alami, memintakan pandangan dan petuah-petuahnya diambil oleh Allah. Apa yang kita cintai, harta yang kita cintai, keluarga yang kita cintai diambil oleh Allah. Dalam suasana haru-hara itu Allah memberikan kepada kita hadiah. Hadiah apa itu? Ramadan. Maka Ramadan yang datang ini adalah sebagai naungan, sebagai pelindung, sebagai penolong getayonyo atas seluruh haru-hara yang kita alami dalam kehidupan kita hari ini. Hadirin yang berbahagia, haru-hara terbesar yang kita alami dalam hidup ini adalah haru-hara di mana seorang hamba dalam perjalanan hidupnya dia jauh dengan Tuhan yang menciptakannya. Jauh daripada Tuhan adalah satu musibah besar yang kita alami. Musibah besar yang kita alami dalam kehidupan ini, karena seluruh getayonyo akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun manusia yang diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal penciptaannya manusia sampai hari ini, bahkan sampai kiamat nanti, yang tidak kembali kepada Allah. Manusia yang hebat banyak, tapi hebatnya dia tidak bisa mengontrol dengan hebatnya aliran darah dalam tubuhnya. Dia tidak bisa mengontrol dengan kehebatannya nyawanya. Dia tidak bisa mengontrol detak jantungnya. Maka hebat itu akan berakhir di situ. Setelah itu yang kita butuhkan adalah kehambaan sejati yang kita punya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jika mati adalah keniscayaan, maka mempersiapkan diri menjadi manusia sejati adalah sebuah kewajiban bagi kita. Maka Ramadan ini adalah Ramadan yang akan membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah membuka pintu langit,
membuka rahmat, membuka keampunannya, membuka pintu surganya yang selebar-lebarnya. Lalu kepada getanyonyo memandum disuruh oleh Allah untuk masuk kepada pintu itu. Nabi berpesan, qad adallakum syahrun azim, ada bulan yang akan menaungimu daripada kesengsaraan hidup yang engkau hadapi. Bulan itu bulan azim, bulan itu bulan penuh keagungan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan. Di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan, yang kecil kebaikan sebelum Ramadan, tetapi di dalam Ramadan kebaikan itu besar. Fihi Lailatul Qadr, di dalamnya ada satu malam yang namanya dengan malam Lailatul Qadar. Nabi bercerita tentang ada seorang hamba Allah di zaman dulu. Puasanya, ibadahnya di waktu hari 80 tahun, malamnya ibadah malam. Tiada waktu yang dia berhenti daripada ibadah kepada Allah selama 80 tahun. Kemudian para sahabat mengingat umurnya yang singkat. Umat Nabi Muhammad ubud-ubud, fisiknya kecil-kecil, umurnya juga sedikit-sedikit. Sahabat merasa sedih. Alangkah kita ini tidak beruntung, seakan-akan seolah-olah menjadi umat di akhir zaman dengan kekuatan yang singkat, tapi kita tidak bisa berbuat kebaikan seperti kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang dulu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Allah Subhanahu wa taala memberikan Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Beribadah di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin yang berbahagia, kenapa disebut 1000 bulan? Karena dalam hitungan dan bilangan orang Arab, bilangan tertinggi, hitungan tertinggi adalah 1000, tetapi Allah menggambarkan lebih baik daripada 1000 itu. Artinya bahwa 1000-nya bukan batas, tetapi di atas 1000 itu adalah balasan kepada orang-orang yang berijtihad, bersungguh-sungguh berjihad di dalam bulan Ramadan ini untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan itu? Yang harus kita lakukan adalah bersungguh-sungguh bahwa di dalam bulan ini bagi kita itu ada 2 jihad. Yang pertama jihad di waktu hari, yang kedua jihad di waktu malam. Jihad di waktu hari itu adalah kita berpuasa di harinya, menahan lapar dan dahaga, menahan pandangan, menahan seluruh keinginan nafsu, menahan seluruh dari apa yang membatalkan pahala dan ibadah puasa itu sendiri. Kita tahan, bersabar karena Allah Subhanahu wa taala, dan di malamnya jihad kita adalah mendirikan qiyamul lail, mendirikan malam, mengisi malam dengan ibadah. Paling tidak salat Isya katanya berjamaah, lalu kemudian kita salat tarawih sebagaimana yang telah dilakukan oleh ulama-ulama kita yang saleh dulu. Salat tarawih 20 rakaat dan kemudian tasudahi dengan witir. Tabedah di akhir daripada malam tasahur, setelah tasahur beta ihli, sahurnya memberikan isyarat kepada kita bahwa itu adalah sebuah pembiasaan untuk getanyonyo bisa bangun malam dan tak tertibkan ibadah di akhir malam. Ada waktu mustajabah menjelang Ramadan hampir seluruh waktu. Tapi di luar Ramadan, waktu mustajabah adalah ada di penghujung malam. Wasallu billail wan nasu niyam, sehingga Nabi nepegah bangunlah kamu di penghujung malam, salat, berdoa, beribadahlah di tengah-tengah orang lain semua pada tidur. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sahur itu ada pembelajaran, ada latihan dan pembiasaan kepada getayo. Dalam sebulan tak berpuasa Ramadan, ada sahur yang kita bangun 30 malam. Semoga itu jadi kebiasaan kita bangun setelah Ramadan untuk menata akhir malam kita itu dengan ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harinya jihad dan malamnya juga jihad. Insya Allah dengan seperti itu kita akan mendapatkan Lailatul Qadar itu.
Sekalipun kadang hana tahu bak kaye isujud, hana tarasakan kadang-kadang badan teu mulain, tetapi pasti kita berada di saat-saat Lailatul Qadar yang diberikan oleh Allah itu. Hadirin sedang jamaah yang berbahagia. Kemudian pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya adalah man adda faridah kana kaman adda sab'ina faridah bima siwahu. Siapa saja yang menunaikan kewajiban fardu, perintah fardu di dalam Ramadan, adalah dia itu seperti melaksanakan 70 fardu di dalam bulan sebelumnya. Fardu yang tak lakukan lagi tanya limong bahote umpama sembahyang, limong bahote yang tak lakukan menyauronyo berjamaah nebalah 27, tetapi dalam Ramadan tak berjamaah 27-nya neganda dengan 70 gelem kembali. Oleh karenanya jangan solat itu kita biarkan sendiri-sendiri. Bagi kita yang uragam, taramaikan masjid-masjid sebagai bukti bahwa Ramadan itu agung. Ramadan itu adalah nikmat besar yang diberikan Allah kepada kita. Limong bohote sembahyang, ayo kita mengisi masjid, meramaikan masjid, lagi eta perame masjid di hari Jumat. Hadirin yang berbahagia, sembahyangnya merupakan ibadah yang paling cepat kontrol dekat ketemu dengan Allah daripada ibadah yang lainnya. Maka tak berjamaah di setiap waktu, lebih-lebih subuh, karena subuhnya legodaan. Setelah ketemu sahur pasti pingin untuk mengantuk kembali, maka mengantisipasi itu setelah sahur ketemu uragam, ayo mengambil sajadah, berwudu, kita ke masjid, sampai di masjid kita salat sunnah-sunnah, sampai di masjid kita perbanyak membaca Al-Quran, sampai di masjid kita perbanyak zikir-zikir. Hadirin yang berbahagia, sementara orang yang mengerjakan perbuatan ibadah-ibadah sunnah di dalam bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepadanya seperti melakukan ibadah fardu di bulan yang lainnya. Ini adalah di antara hal-hal yang perlu bagi kita yang tak perasa kepada jiwa kita, agar jiwa kita dirasakan kehadiran kita di dalam Ramadan ini bukan karena sebatas lalu sahaja, bukan karena kebetulan sahaja, tetapi melainkan karena kita dipilih oleh Allah untuk menjalani bulan-bulan yang terpilih ini. Hadirin yang berbahagia, bulan ini kita harapkan menjadi bulan yang memberi perubahan dan warna baru dalam kehidupan kita setelah kita terjalani Ramadan. Ramadan ulikut yang kata kubah, onha perubahan yang terasakan li ketanyo, tentai ketanyo sendiri yang merasakan. Maka tahun ini kita terus perbaiki dan perbaiki sehingga ketanyo menjadi hamba-hamba yang sejati terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, tidak ada akhir daripada seluruh yang ketanyo lakukan dalam dunianya. Akhir dari kehebatan, akhir dari kesusahan, akhir dari kesenangan, akhir dari semua yang akhir dalam hidup ini, semua kita akan akhiri dengan kematian, dan pasti kita akan berjumpa dengan Allah. Maka Ramadan adalah persiapan untuk kita berbenah menjadi diri-diri yang terpuji, yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir ini tidak ada tentu yang kita harapkan selain dari doa kepada Allah agar kita yang telah dipilih oleh Allah benar-benar menjadi pilihan, dan kita sendiri diberi kekuatan untuk menjalani Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لعلكم ترحمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.